Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, ternyata dua sosok manusia ini bisukai Dajjal di akhir zaman. Kita bisa lihat saat ini umat Islam sudah terpecah belah ke beberapa golongan. Dan masing-masing golongan menganggap bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Sampai-sampai saat ini, banyak sekali peperangan antar umat Islam. Mungkin mereka sudah melupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. Dan setiap Muslim atas Muslim lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Bahkan Allah sendiri telah mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujarat ayat 10. Sesungguhnya, misi Dajjal adalah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa segala yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang riwayatnya sahih merupakan berita wahyu dari Allah, dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan Dajjal seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang diperbuatnya, masa tinggalnya di atas dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya dan sebagainya bagi orang yang beriman, bukanlah sebuah hurafat dan tahayul. Ketika datang, Dajjal akan membawa fitnah yang akan menyesatkan umat manusia. Disitulah umat manusia akan diuji kadar keimanannya terhadap Allah. Dan di antara sekian banyak fitnah Dajjal, berikut ini adalah 6 di antaranya. 1. Dapat menghidupkan orang yang sudah ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim 2938. 2. Surga dan neraka bersamanya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadits riwayat Muslim No. tahun 2934. 3. Memerintahkan langit menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadits riwayat Muslim No. 2937. 4. Harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim 2937. 5. Menggergaji seseorang lalu membangkitkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 2938 berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami sebuah hadits yang panjang tentang Dajjal pada suatu hari. Di antara apa yang beliau sampaikan adalah, Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku? Mereka berkata, tidak. Dia pun membunuhnya kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu. Rasulullah berkata,
Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. 6. Bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim 2935. Sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim 2935. Cara berlindung dari Dajjal. Dahsyatnya huru-hara dan fitnah. Dajjal di atas membuat setiap mukmin khawatir terhadapnya, sehingga mencari jalan agar selamat dari fitnah tersebut. Terlebih, umat akhir zaman akan dibuat bingung, di mana kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah kekufuran, kesyirikan, dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. Di samping menyampaikan bahaya fitnah Dajjal, ciri-ciri dan bentuk fitnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan resep agar selamat dari fitnah Dajjal. Berikut ini beberapa cara yang bisa kita tempuh supaya selamat dari fitnah Dajjal. 1. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya memahami nama-nama Allah yang maha indah. Berikut sifat-sifatnya. Yang maha tinggi tak bisa disamakan dengan makhluknya. Karena Dajjal dari jenis manusia, dia makan dan minum. Sedangkan Allah suci dari hal itu. Dajjal juga buta sebelah matanya. Sedangkan Allah tidaklah buta sebelah matanya. Tidak seorang pun bisa melihat Allah di dunia. Sedangkan Dajjal saat keluarnya bisa dilihat manusia baik, yang mukmin ataupun yang kafir. 2. Berlindung dari fitnah Dajjal, khususnya saat salat. Riwayat hadis Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Beliau membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Muttafaq alaih. 3. Memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal, waktu dan tempat keluarnya, fitnah-fitnahnya, tipu dayanya, dan cara selamat darinya. Beberapa kitab juga telah panjang lebar mengupasnya, seperti Al-Nihayah milik Ibnu Katsir, Ithaf Al-Jamaah milik Syekh Al-Tuwaijiri, atau Asrat Al-Sa'ah milik Syekh Al-Wabil, dan selainnya. 4. Menghafal beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Kahfi sebagai penyelamat dari Dajjal. Sebagian riwayat beberapa ayat penutupnya diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Abu Darda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hafal 10 ayat dari surat awal Al-Kahfi, maka ia akan diselamatkan dari Dajjal. Dalam riwayat lain, 10 ayat dari akhir Al-Kahfi, hadis riwayat Muslim. Sebab semua itu, karena di awal-awalnya terdapat beberapa keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah, maka siapa yang mentadabburinya tidak akan terkena fitnah Dajjal. Begitu juga di akhirnya, firman Allah Ta'ala, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam, tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 102. 5. Meninggalkan Dajjal dan menjauh darinya. Paling utama adalah tinggal di Makkah dan Madinah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa
Dajjal tidak akan memasuki dua kota suci tersebut. Maka saat seorang muslim mengetahui Dajjal telah keluar, ia menjauh darinya. Karena Dajjal memiliki syubhat dan kemampuan luar biasa, yang Allah biarkan terjadi dengan kedua tangannya, sebagai fitnah bagi manusia. Karena pada saat itu, ada seseorang yang merasa memiliki iman kokoh. Saat ia berjumpa dengan Dajjal, dirinya menjadi pengikut Dajjal. Imam Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan hadits dari Imran bin Husain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar ada Dajjal, hendaklah ia bersembunyi darinya. Karena demi Allah ada seseorang mendatanginya dan ia mengetahui bahwa ia benar-benar beriman. Lalu ia mengikutinya, karena banyaknya syubhat kesamaran yang menyertainya." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Al-Hakim. Syekh Al-Albani menyahihkannya dalam Sahih Sunan Abi Daud.